Halo, shalom anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, pembelajaran yang kedua tentang dampak dosa. Selamat mendengarkan. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, semata-mata karena kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih untuk anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau bekali dengan hikmat akal budi, sehingga apapun yang boleh anak-Mu dengar, tidak hanya mereka dengar saja, tapi boleh mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Dan sebelumnya anak-anak sudah harus membaca buku digital halaman 6-9. Bahan bacaan Alkitab untuk anak adalah Kejadian pasal yang keempat, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-22, Kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Menurut kitab 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa diawali dari hati kita, misalnya iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, dan keinginan menguasai. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dosa dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu Kain dan Habil. Dosa Kain dan Habil yaitu iri hati, dan yang terdapat dalam bacaan Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian kisah Kain dan Habil. Komik Alkitab Anak. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai dua anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah.
Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Ayat hafalan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 11. Orang yang berdosa pasti dihukum, yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Demikian pula yang dialami oleh Kain. Kain dihukum Tuhan, yaitu yang pertama, tanah tidak akan memberikan hasil apapun untuk Kain, dan yang kedua, Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Dosa menimbulkan dampak terhadap orang lain, misalnya sakit hati, permusuhan, kepedihan, sedih, kecewa, siksaan yang berkepanjangan, bahkan bunuh diri. Menurut kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, apabila kita sudah berbuat dosa, segeralah mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan maha pengampun. Dan Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan apabila kita mendapatkan kesalahan atau sudah melakukan kesalahan terhadap sesama kita, maka kita harus segera meminta maaf kepada mereka, agar kita mendapatkan kedamaian di dalam hati kita. Jadilah berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Meskipun di rumah saja, kita harus senantiasa berkarya, semakin dekat dengan Tuhan, menghormati kedua orang tua, dan jangan lupa kita menjaga kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, dan ketika keluar rumah harus menggunakan masker, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kepada kami tentang dampak dosa yang sering kali kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, sehingga Tuhan kami menjadi anak-Mu yang Tuhan siap Engkau andalkan dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Demikian dari Bu Yola. Tuhan Yesus memberkati. See you.